Halo Bung Rocky, akhirnya kita tahu juga kemana arah dan tujuan dari safari politik Mbak Puan Maharani ya. Kemarin setelah bertemu dengan Nasdem, kemudian terus mau ke Gerindra dan P3, katanya ini setidaknya kita bisa baca dari pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang dia menyatakan PDIP menginginkan agar pemilu itu hanya diikuti oleh 2 capres dengan alasan itu efisien. Nah, saya ini bukan clue lagi, ini sudah jelas kita bisa membacanya dengan mudah. Gitu. Kenapa nggak bilang aja kami menginginkan pemilu hanya diikuti oleh PDIP dan capres lain yang akan dikalahkan oleh PDIP, kan lebih terang-terangan. Ya. Jadi lebih enak kita. Kan PDIP bisa ngatur banyak hal, dan PDIP mungkin kalau akhirnya pulih lagi dengan Presiden Jokowi, lalu Presiden Jokowi bilang oke, kita atur sama-sama dah itu. Jadi sebetulnya pragmatisme itu udah ada di awal itu. Ya basa-basi Ibu Mega dulu kita juga udah tahu tuh, sinyal dulu dah ke partai-partai itu. Tapi intinya demokrasi itu memburuk lagi itu. Walaupun bahasa tubuh Pak Sekjen PDIP, ya kami hanya mengusulkan seandainya begitu. Iya, tapi usulan yang diucapkan itu artinya proyek sudah sedang jalan itu, kira-kira begitu. Dan kasakusuk pasti sudah jalan tuh. Tapi kita tahu bahwa Ibu Puan memang lemah dalam elektabilitasnya tuh. Dan dengan cara apapun justru orang akan anggap justru artinya akan ada manipulasi. Lain kalau Ibu Puan udah di atas elektabilitasnya, maka dengan mudah orang anggap oke, masuk akal juga karena PDIP udah pasti ada calonnya, dia tinggal cari lawannya siapa. Kan mestinya begitu. Pak Hasto mesti bilang kami mengusulkan 2 partai karena kami udah tahu, kami udah pasti ikut pertama kali, dan supaya fair kami bilang oke, kami tinggal tunggu penantang kami. Itu baru jago atau baru bonafit ucapannya, bukan kasakusuk karena memang nggak bisa. jadi kita kan udah tahu, akhirnya kan kita tahu mengapa kemudian tetap ngotot 20% gitu ya. Jadi terus kemudian mengapa safari politik dilakukan. Ini kita jadi tahu, dan kenapa kemudian FNN bersama dengan Bung Rocky dan juga elemen-elemen lain selalu menyuarakan tentang 0%. Karena sebenarnya ini permainan sudah diatur, lapangannya mereka yang atur, aturan permainannya diatur, siapa yang boleh main diatur, sampai wasitnya juga nanti mereka yang sudah atur gitu. Itu orang tahu itu bahwa PDIP kan udah dapat 20%. Jadi ya tinggal cari yang 19% gitu kan, yang pasti akan dikalahkan itu. Jadi ini safari politik untuk sebut aja menyelewengkan pengertian dasar dari demokrasi itu kan. Itu bohongannya di situ tuh. Lain kalau PDIP bilang kita perlu hanya 2 karena secara real kami udah peroleh, walaupun kami tidak 20%, tapi realnya kami udah punya kan. Jadi hal yang seperti ini kan menyembunyikan ya strategi buruk yang disembunyikan, padahal dari awal kita tahu maksudnya tuh. Jadi PDIP bersafari untuk cari sandal jepit gitu kira-kira kan. Karena dianggap nanti disandingkan dengan sandal jepit pun kami Oke, kenapa sandal jepit? Oke, lanjut. Latihannya begitu tuh. Jadi itu juga terbaca pasti oleh terutama PKS dan Demokrat, dan Nasdem juga mungkin merasa oke, kalau begitu kita mau ditipu dong kan, itu soalnya tuh. Jadi persiapan itu yang ya kita gampang bacanya sambil cengar-cengir aja, kita kan lucu-lucu aja, karena PDIP langsung perlihatkan kucing dalam karung bolongnya tuh, nggak ada lagi yang disembunyikan tuh. Karena karungnya udah bolong, kucingnya kelihatan. Ya. Sebenarnya kan ini desain politik sekarang, terutama presidensial threshold 20% ini kan memang untuk menghalangi capres-capres lain yang potensial gitu, dan memaksakan sekaligus agenda mereka, apapun kualitasnya, seperti apapun elektabilitasnya, apapun etikabilitasnya, mereka dipastikan akan terpilih karena sistem permainannya semua mereka sudah atur. Itu kan sebenarnya yang kita bisa baca dengan gamblang. Ya, jadi notulasinya udah selesai, tinggal ditaruh tanggalnya dan siapa yang mesti ada di dalam keterangan pers nanti itu. Kan PDIP udah punya tuh, mungkin kapanpun bisa dikeluarkan dari saku kanannya Pak Sekjen, Pak Hasto. Ini sebetulnya
kalkulasi kita begini nih. Jadi buat apa lagi ada rapat-rapat ya, ditodong aja dengan statistik itu kan. Statistik pertama adalah 20%, dia udah punya tuh, itu statistik yang merusak demokrasi. Statistik kedua adalah fakta bahwa PDIP udah dapat uang apa namanya tuh, yang Rp1.000 per, jadi udah cukup lah modal awalnya tuh. Sementara yang lain nggak punya, 20%, nggak dapat uang sebanyak PDIP yang merupakan hak dia memang, tapi itu juga hak yang konyol karena makin besar partai makin banyak dong dia dapat uang dari negara. Padahal sebetulnya justru kita mesti bikin agar supaya partai yang sangat besar harus dikendalikan oleh oposisi. Itu mestinya oposisi yang dikasih uang tuh supaya terjadi balancing tuh. Masa partai penguasa dikasih uang juga? Karena logika itu yang saya hanya menghitung itu dari segi yang biasa disebut economic analysis of politics gitu kan. Jadi fakta-fakta ini membuat orang ya udahlah, kalau begitu ngapain pula mau dibikin pemilu, ya langsung aja aklamasi kan, bahwa udah ada dua pasangan, satu punya PDIP, yang lain pasangan yang pasti akan dikalahkan. Dari mana dia dikalahkan? Ya dari tekanan elektabilitas, juga dari tekanan amplop-amplop itu. Biasa ini transaksi. Ya, nah, soal amplop ini, ini bukan amplop lagi, Bung Rocky, ini bunker gitu ya. Kalau Sambo kemarin 900 miliar aja udah bikin geger, isu 900 miliar. Nah ini sekarang pengacaranya Barada Yosua itu kemarin juga 2 hari yang lalu saya kira ya, itu meluncurkan sebuah isu yang sangat menarik dan dia berani sebut nama, artinya dia bisa bertanggungjawabkan. Kenapa? Karena dia bilang ada anak buahnya Pak Erick Thohir, gitu ya. Itu dia sebut namanya, tidak sebut nama tapi dia sebut jabatannya di Taspen, itu yang menyimpan dana persiapan untuk Pilpres sampai 300 triliun. Ini saya nggak tahu hitung-hitungannya dari mana. Ini angka yang sangat fantastis ini. Kalau 300 triliun saya kira itu bukan hanya satu presiden, itu bisa 10 presiden tuh yang dipilih dengan money politik. Ya, 300 triliun itu udah 90% anggaran IKN, udah selesai problemnya. Jadi betul orang akhirnya dapat figur atau angka yang fantastis lagi, 300 triliun, sementara di bunkernya Sambo itu hanya 900 miliar gitu. Dan orang lalu oke, kalau begitu tiga berapa kali, ya 3 kali dari bunkernya atau koper-koper ya, koper-koper yang ada di ya. Kalau 900 miliar kan tidak sampai 1 triliun. Yang ini 300 triliun, Bung Rocky. Ini angka fantastis. 300. Iya. Itu. Iya. Nanti satu waktu orang tanya, bunker bahasa Indonesia apa ya? Bunker artinya taspen. Kira-kira begitu tuh sinonimnya. Ya. Jadi ini fantastis dan betul-betul saya kagum betul Pak pengacara dari Yosua itu, yang ternyata menyimpan banyak data selain data forensik gitu. Nah, forensik keuangan Taspen atau BUMN yang tugasnya menyimpan uang para pensiunan itu akhirnya bisa juga diintip oleh Pak pengacara itu. Dan nanti pasti akan ada juga, bukan itu maksudnya ini segala macam. Tapi faktanya orang makin lama makin tahu bahwa politik kita itu diatur oleh uang tuh. Demikian juga kejahatan diatur oleh uang. Jadi itu sensasinya begitu tuh. Nah, kita tunggu reaksi dari Erick Thohir dengan keterangan dari Pak Simanjuntak ya. Pak Simanjuntak ini. Ya. Oke, ini menarik kan, tapi kita tahu lah bahwa memang ada permainan-permainan semacam itu, ada penggunaan dana dari BUMN untuk kepentingan politik. Tapi angkanya seperti apakah sefantastis itu kita yang tidak tahu gitu. Tapi sejak awal kan kita mengamati, ini menarik nih si Kamarudin ini sebagai pengacara, karena saya juga kemarin menyebutnya sebagai game changer dalam kasus Yosua ini. Sebab kalau ada satu langkah lagi, saya membaca usulan dari teman-teman ini, menurut saya menarik untuk dipertimbangkan oleh teman-teman FPI katakanlah gitu ya. Karena sekarang Pak Kapolri kan membuka kasus kembali, menyatakan kalau ada novum KM50 itu akan dibuka kembali. Kalau ini misalnya diminta, misalnya Kamarudin gitu yang menjadi pengacaranya, ini kan manfaatnya besar. Kenapa? Karena dengan gitu pembelahan juga akan berakhir, karena ini ada Nasrani yang membela KM50. Saya menurut ide gila ini menarik juga nih, saya bilang gitu. Ya, saya anggap bahwa di dalam perjalanan profesinya Pak Simanjuntak, dia udah tahu bagaimana kebusukan dari sistem hukum kita tuh. Dan karena itu dia mengambil risiko bahkan untuk tampil secara sukarela untuk membela keluarga Yosua itu.
Dan mungkin satu waktu kita mesti bikin upacara untuk memberi penghargaan pada tokoh-tokoh semacam Pak Simanjuntak. Dulu kita saya ikut jadi juri tetap di apa namanya Yap Tiam Hin Award itu, Pak Yap itu. Dan akhirnya kita dapat lagi satu figur yang mungkin belum mendekati, tetapi kelihatannya kejujuran Pak Simanjuntak ini setara dengan atau paralel dengan kejujuran dari orang semacam Pak Hugeng, orang semacam Pak Yap Tiam Hin itu, orang semacam Baharudin Lopa segala macam itu. Jadi pulih lagi ingatan manusia Indonesia bahwa kita pernah punya tokoh-tokoh atau pemimpin, pengacara, politisi yang betul-betul bersih itu, yang nggak mengandalkan jabatan atau dapat uang, tapi ingin agar supaya hak publik untuk mengetahui satu peristiwa itu dibuka bisa-bisa. Ini pentingnya. Jadi bagus juga tuh kalau ke kilometer 50 itu pengacaranya adalah seorang Nasrani yang betul-betul dia bertakwa pada Tuhan berdasarkan prinsip keadilan. Nggak penting bagi dia mungkin ya cara dia berdoa atau aktivitas ritualnya ketika beribadah. Tapi dia tahu bahwa keadilan itu adalah milik semua orang itu. Dan itu kita boleh katakan sekarang bahwa ada suara langit yang bekerja pada saudara lawyer ini, Pak Simanjuntak. Ya. Nah ini kan menarik. Sejak awal kita mendorong bahwa dalam kasus ketidakadilan, dalam kasus HAM itu kita harus imparsial, gitu ya. Kita tidak boleh, kalau yang di sini nggak boleh nih ngomongin politik aliran kalau dalam soal keadilan. Ya clear kalau itu. Kalau dalam politik silakan menggunakan politik aliran. Ya itu pentingnya, sehingga sekaligus juga cair yang disebut identitas. Apa itu politik identitas itu? Politik identitas itu ujungnya adalah mencari keadilan. Jadi sebetulnya begitu tuh. Minoritas mencari keadilan, mayoritas mencari keadilan karena sebagai mayoritas mereka dituduh sebagai berbahaya itu justru kan. Jadi itu soalnya tuh. Kita lihat bagaimana Asia Tenggara ini atau Asia Selatan itu penuh dengan intrik berbasis politik identitas. Bangladesh sampai sekarang tuh Muslim dengan Hindu karena Muslimnya mayoritas, Hindunya tersisi itu. Di India sebaliknya tuh Hindunya mayoritas, Muslimnya tersisi itu. Jadi kita belajar dari situ. Tapi dalam soal justice kita nggak ada soal semacam itu. Yang korupsi ya korupsi itu. Mau dia Muslim, mau dia Nasrani, mau dia ateis pun kalau korupsi ya kena pidana tuh. Demikian juga yang mempermainkan uang negara untuk kepentingan politik itu jingkrak-jingkrak di TikTok atau segala macam mesti dicurigai sebagai memanipulasi jabatan dia tuh. Jadi itu pentingnya tuh. Nah kilometer 50 udah disinggung lagi oleh Pak Sigit. Artinya Pak Sigit punya semacam sebut aja pseudonovum gitu. Saya nggak bilang novumnya di Pak Sigit. Tapi Pak Sigit sendiri yang mengatakan bila ada indikasi bukti baru yang biasa disebut ada novelty, ada novumnya, ya silahkan kita akan proses tuh. Jadi ini pintu yang bagus juga tuh supaya betul-betul keadilan itu kita rasakan lah. Sehingga Pak Jokowi juga lega kalau dia lengser ke Prabon apa namanya begitu ya. Dia merasa bahwa dia meninggalkan keadilan. Jadi kalau ini terjadi maka Pak Jokowi akan dianggap Pak Jokowi di ujung masa pemerintahannya dia meninggalkan ibu kota keadilan, bukan ibu kota negara. Menarik. Saya jadi ingat tadi Anda menyinggung Pak Listio Sigit karena kebetulan beliau kan ini Nasrani juga gitu ya, Bung Rocky ya. Jadi kalau bayangkan. Oh ya itu pun tanpa sengaja kita lupa bahwa oke. Jadi bagian-bagian itu pasti Pak Sigit mengerti bahwa hukum pidana itu tidak berbasis agama. Hukum pidana itu ya kejahatan. Kan itu intinya tuh. Dan semakin terjadi percakapan yang dulu mungkin rasanya dulu sulit kita bercakap-cakap dalam soal semacam Sambo itu antara Cebong dan Kadrun. Sekarang semua merasa bahwa Pak Simanjuntak ke Nasrani dan masuk di dalam situasi yang rumit karena dianggap nanti ada soal-soal pesanan, ternyata enggak, dia betul-betul lawyer yang die hard dengan hukum acara. Pak Sigit juga begitu. Jadi semua soal ini memungkinkan kita untuk menemukan kembali kebangsaan kita dan kesejajaran kita sebagai warga negara. Ya, menarik. Oh ya, satu lagi lupa saya. Saya menyimak perbincangan Bang Lius Sungarisma dengan pengacara namanya Alvin Lim. Dari namanya kita udah tahu dia dari etnis apa dan agamanya apa. Dan dia juga menyinggung soal KM 50. Menurut saya ini menarik ini kalau terjadi misalnya Kamarudin Simanjuntak duet dengan Alvin Lim dan kemudian mempersoalkan
KM 50 dan ada Pak Listio Sigit sebagai Kapolri yang membuka diri gitu, kebetulan juga Narasani. Saya kira sekat-sekat itu kita bisa bongkar dengan bagus kalau kita mau memulainya. Ya, ada kepastian bahwa bangsa ini memang terpencar-pencar karena arogansi, karena kecurigaan. Tapi justru ada peristiwa yang memungkinkan kita untuk tiba pada pemahaman yang sama. Ya. Menempuh keadilan itu tidak ada urusan dengan rasisme. Ya. Membayangkan kesejahteraan juga harus dipastikan sebagai hak seluruh rakyat. Itu intinya tuh. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Dan kita memulai selalu dengan 0%. Ya. Nah, 0% itu membuat kita merasa setara sebagai warga negara tuh. Itu intinya tuh. Yes. Oke, thank you, Bung Rocky. Yes.